apa kabar? Wah, hari ini lagi di rumah ya? Iya, setiap hari juga di rumah ya seperti biasa. Nah, hari ini kita akan mulai ibadah online kita. Ya, kita mau nyanyikan satu lagu, Besar dan Perkasa Allah Kita. Kita nyanyi sama-sama ya. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Angkatlah panjimu dan suaramu, puji Sang Raja. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Kita nyanyi sekali lagi. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Angkatlah panjimu dan suaramu, puji Sang Raja. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Adik-adik, kita masuk dalam doa ya. Sungguh Tuhan, Engkau Allah kami yang besar, Allah kami yang sungguh perkasa. Engkau sungguh dahsyat. Kami sungguh memuji Tuhan karena semuanya itu. Tuhan, hari ini kami akan memulai untuk ibadah kami. Kau tolong kami supaya ibadah ini boleh menyenangkan hati Tuhan. Kami ingin memuji Tuhan, kami ingin mendengarkan firman Tuhan. Dan Tuhan tolong supaya firman ini boleh ada dalam hati kami dan boleh kami lakukan setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesempatan beribadah pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, kalau ada yang masih ingat nih, ayo minggu lalu Kak Lia piknik. Nah, ingat nggak pikniknya di padang rumput? Nggak ya, Kak Lia pikniknya di sini ya. Tapi waktu itu Kak Lia cerita tentang apa? Tentang seorang gembala muda yang ternyata Tuhan sudah membentuk dia dari kecil, memberi dia keberanian sehingga dia bisa berani melawan seorang raksasa yang namanya siapa? Goliat. Siapa gembala muda itu? Daud. Nah, Daud mengalahkan Goliat dalam nama Tuhan. Dia nggak pakai pedang, dia nggak pakai tombak, dia bahkan tidak pakai baju besi, baju perangnya. Dia hanya bawa batu dan pengali-aliannya. Dan dia datang dalam nama siapa? Allah semesta alam yang hidup itu. Kita mau nyanyikan, Aku Punya Jagoan. Seperti Daud, jagoannya dia yaitu Allah. Maka kita juga menjadikan Allah jagoan kita. Ya, kita nyanyikan ya. Semuanya bangkit berdiri, kita nyanyikan. Aku punya jagoan yang tiada lawan. Dia datang dari surga, tebus hidupku yang fana. Dia penolong yang setia, menjagaku senantiasa. Dari zaman dahulu sampai zaman now, sampai selamanya. Namanya Yesus, Yesus, Yesus. Dialah Yesus, Yesus, Yesus. Ku mau selalu hidup mengikut Dia, sebab Dialah Tuhanku. Sekali lagi. Aku punya jagoan yang tiada lawan.
Dia datang dari surga, tebus hidupku yang fana. Dia penolong yang setia, menjagaku senantiasa. Dari zaman dahulu sampai zaman now, sampai selamanya. Namanya Yesus, Yesus, Yesus. Ya siapa? Dialah Yesus, Yesus, Yesus. Ku mau selalu hidup mengikut Dia, sebab Dialah Tuhanku. Namanya Yesus, namanya Yesus, Yesus, Yesus. Dialah Yesus, Yesus, Yesus. Ku mau selalu hidup mengikut Dia, sebab Dialah Tuhanku. Oke, wah, namanya Yesus jagoan kita. Adik-adik, Kak Lia tanya nih ya sama beberapa teman ini. Enakan sekolah seperti biasa atau enakan di rumah seperti sekarang, home learning ini? Enak yang mana? Coba kalau ada-adik enakan mana nih? Enakan pergi ke sekolah seperti biasa, terus pulang sekolah nanti ada les, ada kegiatan-kegiatan lain. Sama kalau sekarang kita home learning, seharian di rumah, kita belajar lewat online dengan gurunya. Enakan mana kira-kira? Enak mana? Beberapa bilang enakan sekolah biasa, Kak. Kalau sekolah biasa itu kalau nggak ngerti pelajaran bisa langsung tanya sama gurunya, Miss nggak ngerti. Tapi ada juga yang bilang gini, enakan sekolah biasa, Kak. Karena kalau sekolah biasa bisa ketemu sama teman, bisa bermain sama teman. Ada juga yang bilang enakan seperti ini, Kak. Kalau seperti ini bangunnya nggak usah pagi-pagi, ya enggak? Bisa bangkong, ya enggak? Terus kalau nggak usah pergi ke sekolah setiap hari nggak capek, gitu ya. Nggak usah pergi les, bisa istirahat, bisa main terus, bisa nonton TV terus. Tapi ada juga yang bilang apa? Bosan di rumah terus, nggak bisa ke mall, nggak bisa pergi ke gereja, nggak bisa ketemu teman, nggak bisa jalan-jalan, tidak ada holiday, bosan. Kayaknya kita ini setiap hari mengeluh terus ya, ma bosan, ma capek, ma bosan, ma capek, banyaknya itu ya. Tapi ada tahu nggak? Orang tua kita juga capek loh. Orang tua kita juga punya kesulitan sendiri. Mereka pun punya pikiran yang banyak. Apa? Sekarang ini banyak sekali orang tua yang terpaksa diberhentikan dari pekerjaannya. Kak Pilia lihat, Kak Pilia dengar beberapa berita, beberapa perusahaan memberhentikan banyak pekerjanya. Beberapa orang tidak bisa lagi bekerja. Pabriknya tutup, ada yang restoran tutup, yang bekerja di toko-tokonya tutup, bekerja di kafe-kafenya tutup. Banyak sekali kesulitan yang dialami oleh orang tua kita. Maka adik-adik, hidup sekarang nggak gampang, ya nggak? Jadi orang tua susah, jadi anaknya susah. Dan kebanyakan yang kita lakukan apa? Kita komplain, kita mengeluh terus. Adik-adik tahu ada satu cerita di Alkitab, cerita tentang Daud, ya, di mana Daud itu mengalami masalah yang sangat sulit. Dia mengalami masalah yang bahkan dibilang mengancam jiwanya. Kenapa? Coba adik-adik nanti lihat ya di Alkitab, yang kemarin kita lihat setelah Daud mengalahkan Goliat. Ya, kemudian dia itu oleh Raja Saul, dia diangkat menjadi tentara Israel. Maka Daud ikut berperang kemanapun dia diperintahkan.
Dan setiap perangnya Daud yang dia ikuti, dia selalu menang. Tentara Israel selalu menang setiap kali ada perang jika Daud bersama mereka. Maka akhirnya kemudian Raja Saul mengangkat Daud menjadi kepala tentaranya, menjadi kepala pasukan perangnya. Raja Saul akan memerintahkan Daud pergi ke tempat perang yang sana, pergi ke perang yang sana, lawan bangsa ini, lawan bangsa itu. Dan Daud selalu memenangkan peperangannya. Bukan karena Daud hebat, tapi karena apa? Karena Allah menyertai Daud. Karena Allah selalu menyertai dia dan dia selalu memakai Allah sebagai pegangannya. Karena Daud selalu hanya berharap pada Tuhan. Maka Saul, setelah sekian lama Daud perang, orang-orang makin banyak yang memuji Daud. Wah, Daud hebat, Daud pahlawan perang. Raja Saul hanya mengalahkan ribuan musuh, tapi Daud bisa mengalahkan puluhan ribu musuh. Daud hebat, Daud pahlawan kita. Raja Saul dibandingkan dengan Daud terus, lama-lama bagaimana? Panaslah hatinya. Daud ini ya, dia ya, jangan-jangan dia itu mau jadi raja. Kenapa kok dia terus-terusan membuat orang-orang itu memihak sama dia? Sekarang dia dipuji-puji rakyat, sedangkan aku tidak lagi dianggap oleh rakyat. Raja Saul merasa marah pada Daud. Dan dia mau membunuh Daud. Bagaimanapun caranya, dia mau supaya Daud mati. Supaya Daud tidak lagi dipuji-puji oleh rakyat. Supaya dia saja yang dapat pujian dari rakyat. Maka si Raja Saul, dia setiap kali melihat Daud, bencinya timbul. Dia lihat Daud sedang memainkan kecapi di sana, dia ambil tombaknya dan dia lemparkan ke Daud. Dia lihat Daud ada di sana lagi, dia ambil lagi tombaknya, dia lemparkan. Tetapi berkali-kali Raja Saul berusaha membunuh Daud. Tuhan selalu meluputkan Daud. Daud berhasil melarikan diri. Raja Saul tidak berhasil membunuhnya. Hidup Daud dalam kesulitan. Kenapa? Dia harus melarikan diri. Dia tidak bisa lagi pulang ke rumahnya. Karena Raja Saul akan mengejarnya sampai ke rumahnya. Maka dia harus lari ke tempat yang jauh. Dia lari ke padang gurun Sif. Padang gurun Sif itu suatu tempat yang luas sekali. Tempat yang tandus, yang gersang, tempat yang panas, tempat yang banyak berbukit-bukit, berbatu-batu. Dan Daud lari ke sana. Kira-kira enak nggak kalau kita melarikan diri? Nggak enak. Kenapa nggak enak? Ya nggak enak. Kita nggak bisa makan yang enak, nggak bisa tidur yang enak. Daud tidur di dalam gua-gua. Bukan tempat yang menyenangkan bagi dia, tapi dia harus melakukannya karena hidupnya dalam kesulitan, karena dia terancam bahaya. Maka kemudian si Saul, Raja Saul terus cari kemana Daud pergi, maka kita akan mengejar dia. Dia dengar Daud ada di padang gurun Sif, maka kemudian Saul mengumpulkan tentaranya. Ada sekitar 3.000 tentara hanya untuk mengejar Daud. Bayangkan, Daud satu orang dikejar oleh Raja Saul dengan 3.000 tentaranya. Tapi Daud tidak sendirian. Waktu itu Daud disertai oleh beberapa tentara-tentara yang berpihak pada dia dan orang-orang Israel yang berpihak pada dia, ada sekitar 600 orang. Dilawan dengan Raja Saul yang membawa 3.000 pasukannya. Wah, Daud dengar beritanya. Daud dengar bahwa Raja Saul mengejarnya sampai ke padang gurun Sif dengan membawa 3.000 pasukan. Tapi Daud tidak langsung percaya saja pada berita itu. Jangan-jangan hoax.
Ya hati-hati loh kalau menyebarkan berita. Jangan-jangan hoax. Kalau hoax kita salah loh kalau menyebarkan. Maka kemudian Daud mencari dulu kebenarannya. Oh, dia dengar Raja Saul sedang berkemah di padang gurun Sif di dekat Bukit Kahilea, maka dia pergi ke sana. Di Bukit Hakila, dia pergi ke sana. Daud mengutus beberapa orang mata-mata untuk pergi ke Bukit Hakila. Untuk apa? Untuk melihat benarkah ada Raja Saul dan 3.000 pasukannya ke sana. Ternyata memang benar. Ada Raja Saul dan 3.000 pasukan yang sedang berkemah di Bukit Hakila. Maka malam itu Daud pergi ke Bukit Hakila. Dia membawa satu orang kepala pasukannya yang bernama Abisai. Maka Daud dengan Abisai berdua mereka pergi ke Bukit Hakila, ke tempat Raja Saul dan 3.000 pasukannya sedang berkemah. Apa yang terjadi di sana? Semua orang itu, Raja Saul dan 3.000 pasukannya sedang tidur lelap. Aneh ya? Tentara itu harusnya apa? Tentara itu harus selalu siap siaga. Kalau sewaktu-waktu ada musuh, dia harus bisa memberitahu pada pasukannya bahwa musuh datang. Harus ada tentara yang siaga, tentara yang selalu bangun, tidak boleh tertidur. Tapi anehnya malam itu 3.000 tentara beserta Raja Saul semuanya tidur lelap. Dikatakan Tuhan membuat mereka tidur nyenyak. Wow. Wah, kalau Kak Pilia pikir ya, semua musuh ada di sana. Semua musuh ketiduran. Maka apa? Ini saat yang paling tepat untuk balas dendam. Ya enggak? Kalau kita lihat di film-film ya, kalau lawannya lengah, lawannya sedang tidur, ini waktunya kita balas dendam. Waktunya kita habisin dia. Tapi apa yang Daud dan Abisai lakukan? Mereka turun ke bawah. Mereka mendekati perkemahan Raja Saul. Dan mereka lihat Raja Saul tidur di tengah-tengah. Dikelilingi oleh 3.000 pasukannya di sekeliling dia. Dan semuanya tertidur. Mereka pelan-pelan mendekati Raja Saul. Tidak ada pasukan yang bangun. Mereka semakin dekat pada Raja Saul, tetap tidak ada yang bergerak. Semuanya tidur nyenyak. Maka kemudian sampailah mereka di dekat Raja Saul. Di sebelah Raja Saul tidur, ada tombaknya tertancap di tanah. Ada juga satu kendi berisi air di dekat kepalanya Raja Saul. Maka si Abisai, panglima tentara Daud bilang gini, Daud, ini kesempatan kita. Tuhan sudah memberimu jalan untuk membalas pada Raja Saul. Bagaimana Daud kalau sekarang kita ambil tombaknya, kita langsung tancapkan saja di Raja Saul. Maka dia pasti langsung mati saat ini juga. Tuhan membukakan jalan Daud untuk kamu membalas dendam pada Raja Saul. Apakah benar? Daud orang yang dekat pada Tuhan. Daud tahu apa yang Tuhan mau. Daud tahu apa yang Tuhan tidak mau dia lakukan. Maka hari itu dia bilang pada Abisai, Abisai, tidak. Aku tidak akan melukai orang yang telah diurapi oleh Tuhan. Daud tahu apa yang Tuhan mau dia lakukan. Dan Daud juga tahu apa yang Tuhan tidak mau dia lakukan. Maka kemudian hari itu Daud hanya mengambil tombak dari Raja Saul dan kendi dari dekat kepala Raja Saul itu. Dan mereka berdua pergi meninggalkan perkemahan Raja Saul. Raja Saul bagaimana? Masihlah dia ngorok. Semua pasukan gimana? Sama masih tidur nyenyak semuanya.
Sampai di tempat yang aman, Raja Saul masih tidur. Maka kemudian Daud panggil Raja Saul. Daud panggil juga panglima tentaranya Raja Saul yang bernama Abner. Abner, bagaimana kamu menjaga tuanmu? Aku sudah berhasil menembus pasukanmu. Lihat, aku membawa tombak. Lihat, aku membawa kendi milik Raja Saul. Raja Saul pun terkejut. Hah? Daud tadi sudah berhasil masuk ke sini. Tapi kenapa dia tidak membunuh dia? Kenapa si Daud tidak membunuh Raja Saul? Padahal dia tahu Raja Saul itu benci sekali sama dia. Daud berkata, Raja Saul, Tuhan akan membalas kebenaran dan kesetiaan setiap orang. Sebab Tuhan menyerahkan engkau pada hari ini ke dalam tanganku. Tetapi aku tidak mau menjamah orang yang diurapi Tuhan. Dengan kata lain dia mau bilang sama Raja Saul, Saul, tadi tuh aku punya kesempatan bunuh kamu. Tapi aku tidak mau. Karena apa? Karena aku tahu apa yang Tuhan mau. Karena aku tahu Tuhan tidak mau aku menyakiti orang yang diurapi oleh Tuhan. Adik-adik, kadang-kadang kita pikir, wah ini kesempatan yang baik. Wah ini jawaban yang Tuhan berikan. Padahal belum tentu itu yang Tuhan mau kita lakukan. Belum tentu itu kehendak Tuhan bagi kita. Maka kita harus seperti Daud. Dia tidak termakan omongannya Abisai yang tadi bilang, Daud sekarang saatnya kita balas dendam. Dia tidak termakan omongan manusia. Dia mencari kehendak Tuhan. Dia bukan cari yang baiknya bagaimana, tapi apa yang benar di mata Tuhan. Daud tetap menghormati Saul. Karena dia tahu bahwa Tuhan lebih berkuasa. Meskipun Saul berusaha menyakiti dia, dia tahu bahwa Tuhan Allah ada di pihak dia. Tuhan Allah akan selalu membela dia. Adik-adik, sekalipun Daud dalam situasi yang sangat sulit, tapi dia tetap taat pada rancangan Allah. Dia tahu Allah kita tidak tinggal diam. Allah itu selalu bekerja melalui dan dalam berbagai hal. Ada banyak cara Allah bekerja. Pada akhirnya Daud juga melihat bagaimana cara Tuhan Allah bekerja untuk membalaskan kepada Saul. Adik-adik, bagaimana dengan kita? Di tengah-tengah segala kesulitan kita, tengah-tengah kita bosan, kita capek, sulit rasanya. Tengah-tengah kita merasa, aduh aku sudah suntuk sekali. Banyak masalah, bahkan orang tua kita pun banyak pula mengalami kesulitan. Tapi dalam segala kesulitan kita, Tuhan kita tidak diam saja. Tuhan kita tetap bekerja. Bahkan saat ini pun Tuhan sedang bekerja. Tuhan campur tangan mengatasi semua kesulitan kita. Adik-adik, kita harus percaya pada pembalasan Tuhan. Bukan balas sesuai dengan caraku, aku tidak suka, aku punya kesempatan balas dendam, aku balas. Jangan, tapi kita percaya pada cara Tuhan. Kita percaya bahwa kita berbuat benar sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan. Ayat hafalan kita pada hari ini sama dengan ayat hafalan kita pada minggu lalu, diambil dari Yesaya pasal yang ke-40 ayat 10a. Ada beberapa anak yang sudah bisa menghafalkannya. Ya, kita hafalkan lagi Yesaya 41, Yesaya 41 ayat 10a. Sekali lagi ya, Yesaya 41 ayat 10a. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau.
Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Sekali lagi, Yesaya 41 ayat 10a. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Adik-adik, kalian mau ingatkan juga kita untuk mengisi bejana untuk Tuhan. Dan nanti akan kita bawa ke gereja pada saat kita bisa beribadah bersama lagi di gereja. Sebelum Kak Lia menutup untuk ibadah hari ini, Kak Lia mau ajak nyanyi satu lagu, Percayalah dan Patuh Padanya. Kita percaya pada Tuhan, kita patuh pada perkataan Tuhan, maka Tuhan pasti menolong kita. Tuhanku dalam terang firman-Nya. Bersama Tuhanku dalam terang firman-Nya, Ya yang menyinari jalanku. Ku turut perintah-Nya, Ya tinggal dalamku, beserta umat-Nya yang patuh. Percayalah dan patuh padanya, pasti kau dikasih-Nya. Hanya percayalah, sekali lagi. Bersama Tuhanku dalam terang firman-Nya, Ya yang menyinari jalanku. Ku turut perintah-Nya, Ya tinggal dalamku, beserta umat-Nya yang patuh. Percayalah dan patuh padanya, pasti kau dikasih-Nya. Hanya percayalah. Kita masuk dalam doa. Tuhan, sungguh kami ingin percaya pada Tuhan. Sungguh kami ingin patuh pada Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, Tuhan kami selalu campur tangan dalam hidup kami. Tuhan kami tidak tinggal diam. Tuhan kami sedang bekerja. Dan Tuhan kami membalaskan pada kami dengan cara yang benar, menurut kehendak Tuhan. Tuhan Yesus, ajari kami selalu berserah pada Tuhan. Ajari kami selalu mengandalkan Tuhan dalam setiap kesulitan kami. Apapun yang kami alami, biarlah Tuhan yang bekerja melalui diri kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, ibadah kita pada hari ini sudah selesai sampai di sini. Jangan lupa pesannya Kak Pilia. Stay safe, stay healthy, stay at home, and don't forget to keep praying. And God bless you all. Bye-bye.